Oke baik, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan sarana dan prasarana. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sarana. Sarana adalah merujuk pada komponen fisik atau perangkat yang digunakan untuk mendukung atau menyediakan fasilitas pendidikan. Sarana dapat berupa bangunan, mesin, peralatan, atau struktur lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi atau mendukung kegiatan atau layanan pendidikan. Sedangkan prasarana adalah merujuk pada sistem atau jaringan yang terdiri dari berbagai sarana untuk mendukung aktivitas atau layanan tertentu. Prasarana melibatkan integrasi dan keterkaitan antara berbagai sarana fisik untuk menciptakan infrastruktur yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya pembahasan yang kedua, di sini saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 yang dimana berisi ayat segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Penerapan dari 2 Timotius 3 ayat 16 adalah bahwa Alkitab dianggap sebagai pedoman yang diberikan oleh Allah untuk mengajar, memperbaiki, dan mendidik kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengajarkan kita untuk belajar dari ajaran-ajaran Alkitab, mengakui kesalahan kita, memperbaiki perilaku kita, dan hidup sesuai dengan kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana menurut Bafadal. Menurut Bafadal, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana adalah: yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Teman-teman bisa melihat gambar ini, di mana ruangan tersebut sudah tertata dengan rapi, di mana infokus juga sudah lengket di dinding, dan papan tulis juga sudah ada di depan. Kemudian yang kedua adalah prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Untuk itu teman-teman, kita harus menggunakannya dengan hati-hati agar tidak terjadi pemborosan. Teman-teman bisa melihat gambarnya, kursinya juga sudah memadai untuk diduduki setiap mahasiswa. Papan tulis juga sudah berada di depan. Kemudian yang selanjutnya prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Selanjutnya, perencanaan dalam pendidikan Kristen. Substansi manajemen yang di dalamnya terdapat manajemen sarana dan prasarana. Semua aktivitas manajemen selalu didesain dengan perencanaan. Idealnya aktivitas perencanaan tersebut tersirat dalam Amsal 24 ayat 6 yang berkata, "Karena dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak." Secara induktif ditekankan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen berorientasi pada hasil atau kemenangan, dan untuk mencapai target hasil memerlukan peran konsultan yang sudah piawai dan dapat dikatakan praktisi berpengalaman untuk membantu proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen atau penasihat. Kemudian pengadaan sarana prasarana pendidikan Kristen dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan ataupun secara terpusat. Biasanya pengadaan yang dilaksanakan secara terpusat dilakukan pihak pimpinan tertinggi terhadap pengadaan kendaraan seperti bis sekolah, mesin kantor, mesin cetak, alat elektronik, dan lain-lain.
disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan awam memasuki negeri Israel. Dalam kutipan ini tersampaikan bahwa segala fasilitas yang diadakan untuk memberikan layanan maksimal pada pengguna akan kembali membawa dampak positif pada si pemberi layanan. Seperti diketahui, stakeholder merupakan bagian penting dalam terselenggaranya kesejahteraan layanan pendidikan Kristen. Orang tua dapat dikatakan sebagai stakeholder strategis yang perlu dijaga kepercayaannya. Diketahui sarana dan prasarana pendidikan Kristen yang diberikan kepada siswa menjadi tolak ukur masuknya dukungan dana atau pembiayaan dari stakeholder pada program sekolah sehingga terbentuk sekolah damai, sejahtera, dan berkelimpahan. Selanjutnya, peran inventarisasi pada lembaga pendidikan Kristen dapat dituntun dengan tujuan penyelesaian perkara. Keluaran 22 ayat 9 berkata, dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seseorang mengatakan ini kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Dalam ayat tersebut jelas penekanannya, fungsi dari inventarisasi adalah pendataan yang mana digunakan untuk mendukung ketetapan-ketetapan yang berlaku pada lembaga, dan apabila ditemukan barang atau perlengkapan kepemilikannya ganda, dengan mudah dapat diselesaikan, dan jika terindikasi ada unsur kepemilikannya yang dilakukan dengan pelanggaran atau kriminal, haruslah diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.